Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, selamat malam. Renungan malam pada hari ini terambil dari Mazmur 136 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 10. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa oleh karena kasih dan kebaikan-Mu, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh beristirahat Tuhan. Sebelumnya kami mau merenungkan firman-Mu, sehingga olehnya kami mendapatkan kekuatan baru, penghiburan untuk kami boleh melanjutkan hari-hari kami yang masih Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan terambil dari Mazmur 136 ayat yang ke-6 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud dan dikumandangkan pada saat pentabisan bait suci. Kita dapat membaca di dalam 2 Tawarik 5 ayatnya ke-13, demikian firman Tuhan. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maka pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, seperti kita ketahui, Raja Daud sebelumnya hendak membangun bait suci. Namun karena ia adalah seorang prajurit dan tangannya penuh dengan darah, maka salah seorang keturunannya, yaitu Raja Salomo, yang ditunjuk untuk membangun bait suci. 20 tahun lamanya bait suci itu dibangun dan didirikan. Segala kemegahan daripada bait suci itu dapat kita baca di dalam 2 Tawarik 3 ayat yang pertama sampai dengan ke-14. Bapak Ibu yang terkasih, pernyataan Daud dari yang terdapat dalam Mazmur 136 dari ayatnya yang pertama sampai ke yang 26 ini merupakan pernyataan yang timbul dari hubungannya yang erat dengan Tuhan Allah. Daud merasakan bagaimanapun sulitnya kehidupan yang ia telah jalani, yaitu ketika ia tidak dianggap oleh saudara-saudaranya, bahkan oleh Isai bapaknya, demikian juga oleh mertuanya Saul. Dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Namun betapapun beratnya kehidupan tidak menjadikan iman Daud menjadi lemah, malahan semakin membuatnya ingin memberi lebih kepada Allah, seperti kerinduannya untuk membangun bait suci. Firman-Nya di dalam Mazmur 34 ayat 19 menyatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kekristenan sesungguhnya adalah suatu gambaran relasi, hubungan personal antara Allah dan pencipta, dan kerinduan Allah menjadi Tuhan bagi masing-masing pribadi orang percaya. Sesungguhnya bukan karena kita menjadi anggota komunitas gereja maka kita disebut sebagai orang Kristen, dan bukan pula karena kita lahir dari orang tua Kristen maka kita otomatis menjadi orang Kristen. Tetapi kekristenan adalah relationship, hubungan pribadi dengan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, penggambaran dan kekaguman terhadap Allah pencipta langit dan bumi ini yang seperti yang telah kita baca tadi. Dia yang menghamparkan bumi di atas air,
kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Seringkali mungkin acap kali kita sebagai pribadi, meskipun kita sudah mengenal siapa Tuhan kita, sering kita melupakan saat-saat kita renungan, bagaimana kita menyediakan waktu untuk renungan, untuk kita boleh menyapa pencipta kita. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya firman-Nya mengatakan, manusia hidup bukan daripada roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, melalui Mazmur 136 yang diberi perikop kasih setia Allah kepada orang Israel, itu juga menjadi bagian kita. Baiklah kita membalaskan kasih setia Allah yang begitu besar kepada kita, yang begitu digambarkan oleh semua ciptaan yang ada di muka bumi ini, boleh menjadi perenungan yang terdalam bagi kita. Beberapa waktu yang lalu kita membaca tentang Ulangan 6, bagaimana kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap jiwa kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, biarlah Mazmur yang disampaikan oleh Raja Daud itu juga menjadi bagian daripada kita. Kasih setia Allah kepada umatnya yang percaya. Karena kita sesungguhnya pun adalah merupakan Israel. Karena kita telah dicangkokkan dari pohon zaitun liar, kita telah dicangkokkan kepada pohon zaitun sejati, yaitu bangsa Israel. Itu sendiri adalah merupakan sebutan bagi kita umat yang percaya. Biarlah melalui perenungan malam hari ini, masing-masing kita pribadi lepas pribadi, kita boleh merasakan, mengagumi kasih setia Allah. Meskipun di dalam kehidupan kita seringkali kita juga merasa lemah di dalam iman. Kita merasa lelah, merasa tidak berdaya. Tetapi percayalah, kasih setia Allah tetap ada bagi kita umat yang percaya, yang senantiasa menyandarkan kehidupan kita kepadanya. Terakhir, saya membaca dari Ayub 42, menyatakan demikian, Ayub 42 ayat 5. Dikatakan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, janganlah lupakan hubungan kita pribadi kepada Allah. Kekristenan adalah relationship, hubungan kita pribadi kepada pribadi Allah pencipta. Maka hendaklah kita mengupayakan senantiasa keharmonisan kita dengan Allah pencipta kita. Demikian firman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa, melalui firman pada malam hari ini diingatkan betapa kasih setia Allah itu tidak terukur, begitu dalam, begitu lebar, dan begitu panjangnya Tuhan. Tidak terselami jalan-jalan-Mu Tuhan untuk kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus pengertian itu Engkau memberikan kepada kami, hikmat pewahyuan daripada firman-Mu, sehingga kami senantiasa Tuhan dapat hidup Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah kehidupan kami senantiasa menjadi terang dan garam bagi sesama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan beristirahat. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami dapat beristirahat dan bangun esok pagi Tuhan dengan tubuh yang segar, mengucap syukur akan kasih dan kebaikan-Mu yang selalu baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.